Pernahkah Anda bertanya-tanya, apa sih personal branding itu? Sebenarnya, konsepnya sangat sederhana. Anggap saja personal branding itu seperti merek untuk diri Anda sendiri. Ini adalah tentang bagaimana orang lain melihat Anda, bagaimana mereka mengingat Anda ketika nama Anda disebut. Ini bukan soal menjadi orang lain atau berpura-pura ya. Justru sebaliknya, ini adalah tentang menunjukkan siapa diri Anda yang sebenarnya. Ini adalah tentang menonjolkan keunikan, keahlian, dan nilai-nilai yang Anda miliki. Sehingga, ketika orang memikirkan suatu bidang, nama Anda yang pertama kali muncul di benak mereka. Lalu, kenapa personal branding ini penting banget? Terutama di zaman sekarang yang serba digital. Di dunia yang penuh dengan persaingan, memiliki personal branding yang kuat adalah sebuah keuntungan besar. Bayangkan, Anda punya bisnis, tapi tidak ada yang kenal Anda. Siapa yang mau beli? Personal branding membantu membangun kepercayaan. Orang lebih percaya pada orang lain, bukan pada logo tanpa wajah. Dengan branding yang kuat, Anda bisa lebih mudah mendapatkan klien, pekerjaan impian, atau bahkan sekadar koneksi yang berharga. Ini adalah investasi jangka panjang untuk karier dan kehidupan Anda. Manfaatnya tidak berhenti sampai di situ saja loh. Personal branding yang baik bisa membuka banyak sekali pintu kesempatan yang mungkin tidak pernah Anda bayangkan sebelumnya. Anda bisa diundang menjadi pembicara, Anda bisa dicari proyek-proyek keren, atau bahkan menjadi rujukan di bidang yang Anda tekuni. Ini semua terjadi karena orang tahu siapa Anda dan apa yang Anda bisa lakukan. Mereka tahu nilai yang bisa Anda berikan. Jadi Anda tidak perlu lagi susah payah mencari-cari peluang, karena peluanglah yang akan datang mencari Anda. Bukankah itu sangat keren? Jangan salah sangka, personal branding bukan hanya untuk pengusaha atau selebgram saja. Semua orang butuh, mahasiswa, karyawan, ibu rumah tangga, siapapun Anda. Seorang mahasiswa dengan personal branding yang baik sebagai organisator andal akan lebih mudah dilirik perusahaan saat magang. Seorang karyawan yang dikenal sebagai pemecah masalah akan lebih cepat dapat promosi. Bahkan seorang ibu rumah tangga yang dikenal jago masak kue bisa mengubah hobinya menjadi bisnis yang menguntungkan. Personal branding adalah paspor Anda untuk sukses di bidang apapun yang Anda pilih. Langkah paling awal dan paling fundamental dalam membangun personal branding adalah mengenali diri sendiri. Ini adalah fondasinya. Kalau fondasinya tidak kuat, bangunannya pasti akan mudah goyah. Jadi luangkan waktu sejenak untuk benar-benar merenung. Coba tanyakan pada diri Anda, siapa saya sebenarnya? Apa kelebihan yang saya miliki? Apa hal yang membuat saya bersemangat setiap pagi? Apa saja nilai-nilai yang saya pegang teguh dalam hidup ini? Tuliskan semuanya tanpa ragu. Jangan takut untuk jujur pada diri sendiri. Proses ini mungkin tidak mudah, tapi sangat-sangat penting. Setelah Anda mengetahui siapa diri Anda, langkah selanjutnya adalah menentukan tujuan Anda. Personal branding tanpa tujuan itu seperti kapal yang berlayar tanpa kompas. Anda akan berputar-putar tanpa arah yang jelas. Jadi, tanyakan pada diri Anda, apa yang ingin saya capai dengan personal branding ini? Apakah saya ingin dikenal sebagai seorang ahli di bidang tertentu? Apakah saya ingin mendapatkan lebih banyak klien untuk bisnis saya? Apakah saya ingin menginspirasi orang lain? Tujuan Anda harus spesifik, jelas, dan terukur. Ini akan menjadi bintang penunjuk arah Anda dalam setiap langkah yang akan Anda ambil selanjutnya. Sekarang, mari kita coba buat ini lebih praktis. Ambil secarik kertas dan pulpen. Buat 3 kolom. Kolom pertama, tulis keahlian saya. Isilah dengan semua hal yang Anda kuasai, sekecil apapun itu. Mungkin Anda jago menulis, jago desain, atau jago berbicara di depan umum. Kolom kedua, tulis passion saya. Isilah dengan hal-hal yang benar-benar Anda sukai, yang membuat Anda lupa waktu. Kolom ketiga, tulis apa kata orang tentang saya. Tanyakan pada teman dekat atau keluarga, apa 3 kata yang menggambarkan Anda. Dari 3 kolom ini Anda akan mulai melihat sebuah pola yang jelas. Contohnya begini, misalkan dari latihan tadi, Anda menemukan bahwa Anda punya keahlian menulis, Anda sangat suka berbagi tips tentang keuangan pribadi, dan orang lain bilang Anda adalah yang rapi dan terstruktur. Nah, dari sini Anda bisa mulai membentuk personal branding Anda. Anda bisa memposisikan diri sebagai pakar perencana keuangan pribadi yang praktis dan mudah dimengerti. Ini adalah titik awal yang sangat kuat. Anda tidak mengada-ada, karena semua itu berasal dari dalam diri Anda sendiri. Inilah yang disebut pro-branding yang otentik. Setelah Anda tahu siapa diri Anda dan apa tujuan Anda, saatnya untuk membangun citra diri.
Citra diri ini adalah kemasan dari personal branding Anda. Ini tentang bagaimana Anda ingin dilihat oleh dunia luar. Pikirkan tentang gaya visual Anda. Apakah Anda ingin terlihat profesional dan serius, atau lebih santai dan kreatif? Ini akan tercermin dalam cara Anda berpakaian, foto profil di media sosial, hingga desain website atau blog Anda. Semuanya harus selaras dan konsisten. Ingat, orang seringkali menilai buku dari sampulnya, jadi pastikan sampul Anda menarik dan sesuai dengan isinya. Selanjutnya, Anda perlu merumuskan pesan utama Anda. Pesan ini harus singkat, padat, dan jelas. Ini adalah inti dari apa yang ingin Anda sampaikan kepada audiens Anda. Jika Anda adalah seorang pakar perencana keuangan, pesan utama Anda mungkin adalah mengatur keuangan itu mudah dan bisa dilakukan siapa saja. Pesan ini harus selalu Anda ulang-ulang di setiap platform yang Anda gunakan. Entah itu di bio Instagram, di konten blog, atau saat Anda berbicara di sebuah seminar. Tujuannya adalah agar pesan tersebut menancap kuat di benak orang-orang yang mengikuti Anda. Sekarang, di mana Anda akan menyebarkan pesan ini? Pilih platform yang tepat. Anda tidak harus ada di semua media sosial. Fokuslah pada beberapa platform di mana target audiens Anda paling banyak berkumpul. Jika target Anda adalah para profesional, mungkin LinkedIn adalah tempat yang tepat. Jika Anda lebih visual dan target Anda anak muda, Instagram atau TikTok bisa menjadi pilihan. Buatlah konten yang bernilai dan relevan dengan pesan utama Anda. Bagikan tips, cerita, pengalaman, atau pengetahuan Anda. Jangan hanya jualan, tapi berikan manfaat terlebih dahulu. Contoh sederhananya dalam kehidupan sehari-hari ya. Bayangkan ada seorang karyawan bernama Budi. Budi ingin dikenal sebagai orang yang inovatif dan solutif di kantornya. Maka Budi tidak hanya diam saat rapat. Ia aktif memberikan ide-ide baru. Ia membuat presentasi yang menarik secara visual. Saat ada masalah, ia tidak mengeluh, tapi datang dengan beberapa usulan solusi. Budi juga sesekali membagikan artikel menarik tentang inovasi di grup WhatsApp kantor. Secara perlahan tapi pasti, citra Budi sebagai si inovatif akan terbentuk. It's low personal branding, it devours. Anda sudah tahu siapa diri Anda. Anda sudah punya tujuan. Anda sudah mulai membangun citra dan menyebarkan pesan. Lalu apa selanjutnya? Langkah terakhir, yang sering kali menjadi yang terberat adalah konsistensi. Personal branding tidak dibangun dalam semalam. Ini adalah sebuah maraton, bukan lari sprint. Anda harus terus-menerus melakukan hal-hal yang sudah Anda mulai. Teruslah membuat konten yang bermanfaat. Teruslah berinteraksi dengan audiens Anda. Teruslah menunjukkan nilai-nilai yang Anda pegang. Konsistensi adalah lem yang merekatkan semua upaya Anda menjadi satu kesatuan yang kokoh. Akan ada saatnya Anda merasa lelah. Anda merasa apa yang Anda lakukan tidak ada hasilnya. Ini sangat normal kok. Semua orang mengalaminya. Di saat-saat seperti inilah komitmen Anda diuji. Ingat kembali tujuan awal Anda. Kenapa Anda memulai ini semua? Bayangkan hasil manis yang akan Anda petik jika Anda terus bertahan. Jangan membandingkan perjalanan Anda dengan orang lain. Setiap orang punya waktunya masing-masing. Fokus saja pada proses Anda sendiri. Teruslah belajar, teruslah mencoba hal baru, dan teruslah bergerak maju, meskipun hanya selangkah demi selangkah. Setiap langkah kecil itu berarti. Konsistensi juga berarti menjaga keselarasan antara apa yang Anda katakan dan apa yang Anda lakukan. Antara citra online dan kehidupan nyata Anda. Jika Anda membranding diri sebagai orang yang positif dan optimis, jangan sampai di media sosial Anda sering mengeluh. Jika Anda dikenal sebagai orang yang ahli dalam suatu bidang, teruslah belajar agar pengetahuan Anda tidak usang. Integritas adalah pilar utama dari kepercayaan. Sekali kepercayaan itu rusak, akan sangat sulit untuk membangunnya kembali. Jadi, jadilah diri Anda yang otentik, baik di dunia maya maupun di dunia nyata. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan hanya membaca artikel ini dan kemudian melupakannya. Mulailah sekarang juga. Ambil langkah pertama yang paling sederhana. Ambil kertas dan pulpen, lalu mulailah proses mengenali diri Anda. Tidak perlu sempurna. Yang terpenting adalah memulai. Ingat, personal branding terbaik adalah personal branding yang dimulai hari ini. Anda punya keunikan dan potensi luar biasa yang dunia perlu tahu. Jangan simpan itu untuk diri sendiri. Bangun personal branding Anda, tunjukkan siapa diri Anda. Bersiaplah untuk berspinking, stwibdas, dan bahkan yang kiramba sepir. Selamat mencapai.